whatever. Like at any time, usually when that was like. Halo semua, perkenalkan nama aku Dinda dengan NIM 126 dari kelompok 5 paralel 1. Video ini merupakan video recap dari praktikum TP2BA. Pada minggu pertama dan kedua, kami melakukan kultur chlorella dengan spirulina dengan skala lab. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membersihkan peralatan yang akan digunakan. Minggu kedua dimulai dengan mengambil air sebanyak 900 ml. Tambahkan klorin dengan dosis 0,5 ml per liter. Lalu aerasikan selama 30 menit. Tambahkan enatiosulfat dengan dosis 4 ml per liter, lalu aerasikan selama 30 menit. Jangan lupa tambahkan pupuk walnut dan vitamin mix, lalu tambahkan inokulan sebanyak 10% dari total. Pada minggu ketiga, kami melakukan kultur skala intermediate. Sama seperti sebelumnya, langkah awal yaitu membersihkan peralatan yang akan digunakan. Tambahkan air tawar sebanyak 9 liter, lalu tambahkan klorin, enatio, pupuk walnut, vitamin mix, dan inokulan seperti dengan dosis sebelumnya. Pada skala intermediate ini diamati pada H0 dan H6. Pada minggu keempat, kami melakukan treatment nutrien atau pemberian pupuk yang berbeda untuk fitoplankton. Prosedur yang dilakukan kurang lebih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, hanya saja pada perlakuan ini kami memberikan rasio pupuk yang berbeda. Treatment nutrien ini diberikan pada fitoplankton chlorella atau spirulina dengan skala intermediate. Berikut merupakan rasio dari kandungan nutrien masing-masing pupuk yang diberikan. Pada minggu ke-5, 6, dan 7, kami melakukan kultur ulva. Langkah awal pada bagian kultur ini dengan menyiapkan air laut sebanyak 1,5 liter dengan salinitas yang ditentukan. Cek salinitas dengan menggunakan spektrofotometer, lalu hitung jumlah juvenil yang menghasilkan bobot total sebanyak 10 gram. Lalu tambahkan pupuk sebanyak 3 ml. Ukur panjang dari masing-masing ulva untuk melihat pertumbuhannya setiap minggu. Pada minggu ke-6 dan 7, mengganti air sebanyak 100%. Ukur panjang dan bobot dari ulva yang diukur untuk melihat pertumbuhannya untuk setiap minggu. Jangan lupa tambahkan pupuk kembali agar ulva mendapatkan nutrien untuk tumbuh. Pada minggu ke-7, dihitung bobot akhir dan panjang akhir untuk melihat pertumbuhan dari ulva. Lalu keringkan ulva dengan menggunakan tisu, lalu dikemas menggunakan plastik packing. Pada minggu ke-9 dilakukan proses dekapsulasi artemia. Dimulai dengan merendam siste artemia selama 1 jam, lalu saring menggunakan saringan artemia. Setelah itu, siste direndam di larutan hipoklorit, kemudian diaduk lalu diamkan selama 10 menit. Siste kemudian disaring, lalu dibilas dengan air tawar, lalu bilas kembali dengan enatio, lalu bilas dengan air tawar. Kemudian tuang siste ke plastik, lalu tambahkan air laut. Kemudian masukkan ke freezer. Pada minggu ke-10, kami melakukan proses pengkayaan dan penetasan artemia.
Proses pengkayaan menggunakan minyak ikan sebanyak 0,5 gram dengan kuning telur sebanyak 8,3 mg dengan air sebanyak 100 ml. Kemudian siapkan air sebanyak 7 liter dengan garam sebanyak 175 gram. Kemudian aerasikan agar garam larut. Aduk larutan pengkayaan selama 1 menit lalu tuangkan ke wadah kultur. Tebar siste hasil dekapsulasi, tunggu 12 jam. Proses pemanenan Artemia dimulai dengan menutupi wadah kultur dengan kain hitam dan sinari dari bawah. Tunggu hingga 15 menit, lalu sipon Artemia yang mengumpul di bawah. Gunakan saringan pada ujung selang. Pindahkan hasil saringan pada wadah pasca panen. Untuk pertemuan 11 dan 12, kami melakukan kultur Nanochloropsis dan Rotifera. Kultur Nanochloropsis dimulai dengan menyiapkan wadah kultur dan menyeimbangkan salinitas dari wadah kultur dengan inokulan. Pada kultur ini, kurang lebih prosedurnya sama dengan fitoplankton seperti bagian klorin, NaCl, pupuk, vitamin mix, dan inokulan. Salinitas pada wadah kultur disamakan dengan menambahkan garam kasar pada wadah kultur sehingga salinitas sama dengan inokulan. Sebelum penebaran inokulan rotifer, dihitung kepadatan awal pada inokulan. Kepadatan dihitung menggunakan preparat Sedgwick dan alkohol. Pada minggu 12, kami melakukan rekultur Nanochloropsis. Hasil kultur dari minggu ke-11 digunakan sebagai inokulan pada minggu ke-12 dengan rasio air dan inokulan sebesar 6:4. Jangan lupa tambahkan vitamin mix dan pupuk agar Nanochloropsis tetap hidup. Untuk kultur rotifer, dimulai dengan membersihkan wadah kultur, lalu tambahkan inokulan rotifer dan hitung salinitasnya menggunakan spektrofotometer. Ukur Nanochloropsis pada gelas ukur, lalu tambahkan garam agar salinitas dari Nanochloropsis sesuai dengan salinitas rotifera. Cukup sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi.